Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Budiani. Saya adalah guru di TK Ar-Rahman Ciater. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik mengenai penerapan pembelajaran mendalam yang ada pada jenjang PAUD. Pembelajaran mendalam merupakan proses belajar yang memberikan pengalaman bermakna kepada anak melalui kegiatan yang menyenangkan, aktif, dan berpusat pada anak. Sehingga anak tidak hanya mengetahui, tetapi juga memahami dan mampu menerapkan pengalaman belajarnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapan pembelajaran mendalam di TK ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu anak mengeksplorasi lingkungan sekitar melalui kegiatan bermain yang bermakna. Anak diberi kesempatan untuk mengamati, bertanya, mencoba, dan menyampaikan pendapatnya secara sederhana. Melalui proses tersebut, anak belajar membangun rasa ingin tahu, berpikir kritis, bekerja sama, serta mengembangkan kreativitas sesuai dengan tahap perkembangannya. Pembelajaran mendalam di TK adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pembelajaran bermakna atau meaningful learning, berkesadaran atau mindful learning, dan menyenangkan atau joyful learning. Dalam pembelajaran ini, anak tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga belajar melalui pengalaman nyata, eksplorasi, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan belajar. Pada kegiatan pembelajaran ini, saya merancang aktivitas yang mengintegrasikan berbagai aspek perkembangan anak, seperti nilai agama dan moral, bahasa, kognitif, sosial emosional, fisik motorik, dan juga seni. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan yang menyenangkan sehingga anak merasa aman, nyaman, dan antusias selama proses belajar berlangsung. Anak tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga terlibat langsung dalam pengalaman belajar melalui eksplorasi dan interaksi. Pembelajaran diawali dengan morning spirit terlebih dahulu guna membangun semangat dan juga konsentrasi pada diri anak. Kemudian berdoa dan diskusi mengenai topik pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang topiknya yaitu binatang peliharaan. Hewan apakah ini? Ya, ini adalah kucing. Melalui pembelajaran mendalam, anak belajar memahami makna dari setiap kegiatan yang dilakukannya. Anak menjadi lebih aktif, percaya diri, mampu mengungkapkan ide, dan menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran di PAUD tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar yang bermakna dan membangun karakter anak sejak usia dini. Siapa yang punya binatang peliharaan di rumah? Punya ayam. Kalau kamu punya apa? Burung. Terus kucing. Ikan. Pada topik binatang peliharaan, anak belajar mengenal berbagai jenis hewan peliharaan yang ada di sekitar lingkungan sekolah seperti ayam, burung, ikan, domba, ulat, dan juga musang. Untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna, anak diajak mengobservasi secara langsung binatang peliharaan dengan berkunjung ke mini zoo yang ada di sekolah. Guru juga memfasilitasi pembelajaran dengan membawa beberapa binatang peliharaan yang ada di rumah agar anak dapat melihat, menyentuh, dan mengamatinya secara langsung ciri-ciri hewan tersebut. Teman-teman lihat kakinya ada berapa? 4. Berarti nanti di sini ditulis angka 4. Kemudian hidupnya di mana, Rapi, kalau domba? Air apa udara? Berarti nanti checklist yang di dalam. Makanannya apa ini makanannya? Berarti nanti checklist ya. Kegiatan diawali dengan pertanyaan pemantik untuk membangun rasa ingin tahu pada diri anak. Kemudian, anak diajak mengamati bentuk tubuh, warna, suara, makanan, dan tempat tinggal macam-macam binatang peliharaan tersebut. Dalam proses ini, anak belajar menggunakan panca indera, bertanya, menyampaikan pendapat, serta menceritakan pengalaman mereka tentang binatang peliharaan. Pembelajaran dilakukan secara menyenangkan melalui berbagai aktivitas bermain, di mana anak diajak untuk menirukan gerakan binatang guna melatih motorik kasar, membuat kolase bulu domba untuk mengembangkan kreativitas dan juga motorik halusnya, serta bermain peran menjadi peternak domba untuk melatih kemampuan sosial emosionalnya. Anak juga belajar nilai agama dan moral dengan memahami bahwa binatang adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus mereka sayangi dan juga dirawat dengan baik. Juga menonton video edukasi dan diskusi terkait topik pembelajaran binatang peliharaan dan bermain game edukasi terkait topik binatang. Mana suaranya?
Melalui pembelajaran mendalam ini, anak terlihat lebih antusias, aktif, dan juga percaya diri selama kegiatan berlangsung. Anak tidak hanya mengenal nama-nama binatang peliharaan, tetapi juga memahami cara merawat, menyayangi, dan juga menjaga kebersihan lingkungan hewan. Pengalaman belajar secara langsung membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami oleh anak usia dini. Dengan penerapan deep learning, proses pembelajaran di TK menjadi lebih hidup, menyenangkan, dan berpusat pada anak, di mana guru menjadi fasilitator utama yang mendampingi anak untuk menemukan pengalaman belajar melalui bermain dan eksplorasi yang nyata sesuai tahap perkembangan mereka. Kegiatan hari ini yang paling Arsila sukai? Di TV. Kenapa Arsila lebih suka belajar di TV tadi? Karena Lebih asik? Bermainnya apa tadi? menyusun puzzle. Bermain dia menyusun puzzle. Kandang domba. Kenapa Nathan senang ke kandang domba? Karena dikasih makan. Kasih makan domba, terus Ajak main. ajak main, kemudian Beres-beresin kandang. beres-beresin kandang. Keluar. Keluar, kenapa Kak Cinta lebih senang belajar di luar? Karena banyak binatang sama banyak angin. Banyak binatang sama banyak angin, jadinya belajarnya Seru. lebih seru daripada di kelas. Oke, demikian praktik baik mengenai pembelajaran mendalam yang saya lakukan di TK Ar-Rahman Ciater. Semoga menjadi inspirasi dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan bagi anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.